merasa ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, bahkan juga ada orang yang menjahati kita. Malam hari ini, mari kita belajar. Lepaskan ikatan kebencian itu. Lepaskan. Kekuatan di hidupku, kau dapat di dalammu, kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Relief episode ke-14, Renungan dan Lawatan Firman Tuhan. Ibu Bapak dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah ketika kita sedang menghadapi perasaan dibenci oleh orang lain? Karena mungkin dalam kehidupan kita pasti akan ada saja orang-orang yang tidak suka dengan kita, membenci kita, bahkan mungkin juga menjahati kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita akan diam? Ataukah kita akan malah membalas kebencian dengan kebencian, kejahatan dengan kejahatan? Atau apakah kita akan berdoa memohonkan pengampunan bagi mereka? Hari ini kita akan belajar tentang arti dan makna tentang kebesaran hati. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Dan secara khusus, firman Tuhan pada malam hari ini
akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b yang demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan mampu merenungkan, menghayati dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menurut sains, pikiran yang negatif yang dimiliki oleh seseorang itu akan dapat menguras energi. Contoh saja, ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang menangis, dan apa yang bisa kita rasakan pasca bersedih, pasca menangis, yang bisa kita rasakan adalah seakan-akan kita memiliki tubuh yang tidak ada kekuatan, lemas tanpa daya. Ya, itulah kalau kita menurut saya seperti itu. Jadi pikiran negatif, keadaan yang tidak menyenangkan membuat kita terkuras energi kita. Demikian pula ketika kita membenci seseorang atau menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, itu akan menguras energi kita. Lalu bagaimana ketika kita berada pada posisi dibenci oleh orang lain, tidak disukai oleh orang lain? Apakah energi kita akan terkuras? Mungkin iya, sedikit. Tetapi apabila kita tidak menanggapi kebencian itu, maka itu tidak akan menguras energi kita terlalu berlebih. Tapi seringkali ada beberapa orang yang hidupnya dipakai untuk membenci orang lain, sehingga menguras energi hidupnya, melemahkan hidupnya. Beda ketika kita hidup di dalam saling mengasihi, itu akan semakin memperkuat. Tapi ketika kita hidup dalam saling membenci, energi kita akan terkuras, akan tersedot. Dan seringkali juga bahkan ada orang yang mati masih membawa kebencian. Jadi mati itu masih membawa kebencian. Ada orang yang demikian. Jadi mati tidak membawa pengampunan, tapi mati dengan membawa kebencian. Dan hari ini mari kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh para rasul supaya dapat melayani orang miskin. Dan menurut Alkitab, Stefanus adalah seorang yang hidup penuh iman dan juga Roh Kudus. Dan hikmatnya Stefanus sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang tidak bisa menanggapi, melawan hikmatnya. Sampai ada beberapa kelompok yang karena tidak bisa melawan hikmat Stefanus, kelompok-kelompok tersebut kemudian memfitnah Stefanus, menghujat Stefanus,
dan bahkan membawanya ke mahkamah agama. Dan di mahkamah agama Stefanus diadili. Dan waktu ada pengadilan di mahkamah agama, Stefanus kemudian juga membuat pledoi, pembelaan terhadap apa yang ia lakukan. Tapi pembelaan yang ia lakukan adalah cerita kesaksian tentang anak manusia Yesus Kristus. Satu hal yang tentu menarik kalau kita perhatikan. Karena kalau kita tadi membaca ayat kita, di ayat yang ke-54, ketika banyak orang mendengarkan cerita kesaksian Stefanus, banyak orang yang tertusuk hatinya. Sampai pada akhirnya, sampai pada puncaknya, di mana orang-orang yang merasa tertusuk hatinya itu, dia pergi menyeret Stefanus keluar kota dan dia merajam dengan batu. Dan akhirnya memang Stefanus mati karena dirajam oleh batu. Tapi ada satu hal yang indah yang dapat kita lihat. Sebelum mati, Stefanus berdoa demikian kepada Allah. Di ayat 59, doanya sederhana sekali. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Di sini kita melihat bahwa sebelum mati, Stefanus secara tersirat sebenarnya memberikan pengampunan kepada mereka. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada orang yang membenci aku. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Stefanus mati dalam damai. Mati tidak membawa kebencian, tapi mati membawa pengampunan. Inilah yang kalau kita bisa melihat sebagai bentuk dari kebesaran hati Stefanus. Ya, sungguh besar hati Stefanus untuk memberikan pengampunan di saat ajal menjemput dia. Dia masih mendoakan untuk orang-orang yang membenci Stefanus. Sungguh hal yang luar biasa. Memang betul kalau demikian tadi diungkapkan bahwa Stefanus adalah orang yang penuh hikmat, penuh iman, dan penuh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan juga saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, mungkin saat ini sampai malam hari ini, di hati kita masih ada perasaan tidak suka dengan orang lain. Kita membenci orang lain. Ataupun juga sebaliknya, merasa ada orang yang membenci kita. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan juga ada orang yang menjahati kita. Malam hari ini, mari kita belajar. Lepaskan ikatan kebencian itu. Lepaskan. Supaya apa? Kita memiliki energi yang positif. Supaya kita memiliki kekuatan. Karena ketika kebencian itu terus kita bawa, bahkan sampai mati kita bawa, hidup kita akan menjadi lemah. Hidup kita tidak akan menjadi orang-orang yang kuat. Tapi kita akan menjadi lemah karena kebencian yang kita bawa. Maka lepaskanlah kebencian itu. Dan ketika ada orang yang membenci kita, tidak suka dengan kita, dan mungkin berbuat jahat dengan kita, mari pejamkan mata kita, dan kita tarik nafas kita sambil berkata, Tuhan, aku mengampuni dia. Tuhan, aku mengampuni dia. Seperti Engkau Tuhan Yesus mengampuni aku. Tuhan, aku ampuni mereka. Seperti Tuhan Yesus mengampuni aku. Tuhan, aku ampuni mereka. Seperti Tuhan Yesus mengampuni aku. Tuhan, aku ampuni dia. Seperti Tuhan Yesus mengampuni aku. Begitu seterusnya, diulang-ulang, diresapi kalimat ini. Sampai kita menemukan kedamaian yang daripada Tuhan. Karena kita bisa untuk mengampuni orang-orang yang membenci kita. Mari belajar dari Stefanus dan minta pertolongan Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk bisa hidup dengan penuh kebesaran hati, memberikan pengampunan kepada setiap orang yang membenci saya, yang menjahati hidup saya. Karena Engkau sendiri pun mengajari untuk saya bisa mengasihi dan juga memberikan pengampunan. Tuhan berkati kita semua. Salam damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh Engkau penuh kasih. Allah yang begitu baik. Allah yang mengasihi kami. Allah yang senantiasa mengampuni kami. Saat ini Engkau mengajari kami supaya menjadi sama seperti Stefanus. Di akhir hidupnya, dia masih mendoakan orang-orang yang membenci dia, menjahati dia.
bahkan memohonkan pengampunan supaya dosa itu tidak ditanggung oleh orang yang membenci mereka. Sungguh besar hati yang dimiliki oleh Stefanus. Sungguh mulia kehidupan Stefanus. Ajarilah kami Bapa. Mungkin malam hari ini kami masih ada rasa benci, tidak suka dengan orang lain. Ampunilah kami Bapa. Kiranya Tuhan sendiri akan menjadikan hati kami menjadi kembali hening, menjadi kembali jernih, untuk bisa mengampuni saudara-saudara kami. Bahkan ketika kami tahu ada orang tidak suka dengan kami, membenci kami, ajari kami juga untuk memberikan pengampunan dengan mengatakan, aku ampuni dia, aku ampuni dia, aku ampuni dia. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kami. Seberapa besar pun dosa yang kami lakukan, Tuhan Yesus telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dan kiranya pengampunan Tuhan menjadi dasar kami juga untuk mengampuni sesama kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan